Kita lanjutkan ke bagian kegagalan pasar ya. Nah, jadi seringkali kita mungkin bisa bertanya ya, karena selama ini kan kita belajar asumsinya pasar persaingan sempurna ya. Yang menjadi pertanyaan, ada nggak sih pasar persaingan sempurna di dalam kehidupan nyata? Kalau boleh kita bertanya seperti itu ya, kita pasti akan menjawabnya enggak ya. Nggak ada pasar persaingan sempurna. Sebenarnya alasannya kenapa ya? Apa yang kita pelajari di teori itu bisa tidak ada di dalam kehidupan nyata? Alasannya adalah karena asumsinya tidak dapat terpenuhi, teman-teman. Seperti itu. Nah, kenapa asumsinya tidak dapat terpenuhi? Ya karena semuanya itu dalam kondisi yang sangat ideal dan salah satunya itu adalah adanya kegagalan pasar. Jadi pasar tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Jadi pasar persaingan sempurna ini bisa disebut sebagai pasar yang didamkan oleh para ekonom. Karena bagi para ekonom ini adalah kondisi yang paling optimal. Ya, jadi antara konsumen dan produsen itu tuh udah paling bagus lah ya persaingan sempurna. Tetapi memang ada sisi buruknya juga ya ketika sebenarnya kalau seandainya memang ya di kehidupan nyata ini pasar persaingan sempurna ini bisa benar-benar berjalan, artinya benar-benar sempurna ya. Ketidaksempurnaan itu sama sekali tidak ada. Apa yang terjadi? Kalau teman-teman bisa pikirkan lebih lanjut lagi, yang terjadi adalah ketika persaingan sempurna itu benar-benar terjadi, maka uh, insentif untuk menjadi pengusaha itu nyaris tidak ada. Atau bisa dibilang orang yang bekerja sebagai pengusaha dengan pegawai biasa itu bisa dibilang tidak terdapat perbedaan upah. Kenapa bisa demikian? Karena profit yang mereka dapat itu nggak akan begitu besar. Nah, itu bisa jadi mendorong orang untuk nggak jadi pengusaha. Tetapi lagi-lagi kan asumsinya persaingan sempurna, jadi orang tetap mau gitu ada di pasar karena tetap profitable gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Okay? Dan kenyataannya memang di kehidupan nyata persaingan itu tidak sempurna ya, dan akan kita pelajari setelah kita menuntaskan chapter ini. Nah, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pasar itu juga akan kita pelajari setelah kita belajar struktur pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di chapter ini hanya dijelaskan sedikit ya, hanya terkait sumber kegagalan pasar. Nah, jadi apa itu kegagalan pasar? Intinya adalah pasar tidak berjalan sesuai seharusnya. Itu berarti adanya misalokasi sumber daya atau sumber daya itu dialokasikan secara inefisien. Nah, sekali lagi saya tekankan, ketika dikatakan inefisien, itu bukan berarti tidak menggunakan seluruh resources ya. Inefisien itu bisa menggunakan seluruh resources yang ada, tetapi adanya misalokasi. Jadi, kunci dari inefisiensi adanya misalokasi, oke? Okay? Sumber dayanya itu tidak sesuai alokasinya. Antara kebanyakan di satu sektor atau kebanyakan terlalu sedikit di sektor lainnya. Oke, okay? Dan di sini buku ini membagi kegagalan pasar itu menjadi 4, dan saya nggak akan bahas secara detail karena akan ada chapternya. Yang pertama itu tadi imperfect market, ini yang akan kita belajar di chapter selanjutnya. Ada struktur pasar yang melanggar asumsi dari persaingan sempurna ya. Nanti misalnya produsen memiliki kekuatan yang menentukan harga ya dibandingkan konsumen gitu ya, salah satunya misalnya. Lalu adanya juga barang publik. Nah, ini juga ada chapter khusus yang membahas tentang barang publik. Nah, intinya barang publik itu adalah barang yang bisa dinikmati secara bersama-sama tanpa harus membayar. Nah, nanti kita akan belajar karakteristik barang publik ya dan lain sebagainya. Dan barang publik ini seringkali di versusnya gitu ya, bertentangannya sama barang private gitu, private goods. Oke. Okay? Tetapi nggak harus private good, karena nanti kita belajar barang itu nggak cuma public atau private, sebenarnya ada 4, tapi saya nggak akan bahas itu. Nah, yang ketiga adalah eksternalitas atau externality. Nah, eksternalitas itu adalah biaya atau manfaat yang dihasilkan dari individu atau kelompok dari luar, eksternal transaksi pasar. Jadi orang yang tidak bisa dibilang orang yang tidak ikut transaksi dalam suatu pasar itu mendapatkan biaya atau manfaat. Nah, nanti kita langsung aja ke contoh soal untuk bisa mengerti eksternalitas. Dan yang keempat, informasi yang tidak sempurna. Nah, imperfect information ini harus ditekankan imperfect information dalam konteks pasar ya. Karena nanti kalau kalian belajar game teori, imperfect information-nya berbeda ya. Nah, imperfect information di sini mengacu pada kondisi di mana pelaku ekonomi tidak memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai karakteristik dalam struktur pasar. Ya, kan tadi kalau misalnya di persaingan sempurna asumsinya harga input semua sama. Nah, kalau informasi tidak sempurna, harga input masing-masing perusahaan bisa beda. Bisa jadi perusahaan ABC tahu input termurah, yang terbaik yang mana. Tapi perusahaan DE itu nggak tahu, jadi dia beli input yang lebih mahal. Nah, itu informasi tidak sempurna itu akan merusak asumsi dari pasar persaingan sempurna. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Mana yang bukan termasuk kegagalan pasar?
ya. Mana yang termasuk ke tadi kita udah jelas public goods, imperfect information. Nah, externality ingat ya. Kan externality definisinya bisa biaya atau manfaat, ya. Kalau biaya itu berkaitan dengan negatif externality, kalau manfaat itu positif. Nah, jadi sekalipun positif itu bukan berarti bukan kegagalan pasar, dia juga termasuk kegagalan pasar selama di eksternalitas. Maka yang bukan termasuk kegagalan pasar itu adalah yang D, incomplete information. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya nomor 16. Apakah kita agree or disagree ya dengan masing-masing statement ya? Housing is a public good and should be produced by the public sector because private markets will fail to produce it efficiently. Kita akan disagree dengan statement ini. Kenapa? Karena kenyataannya perumahan itu bukan public good ya. Perumahan itu tetap harus berbayar. Kenapa perumahan itu harus berbayar? Eh, karena kalau seandainya perumahan nggak berbayar, nanti orang bisa sembarangan dengan rumah yang mereka punya. Seperti itu. Dan lagi pula, kebutuhan orang terhadap rumah itu kan berbeda. Ada orang yang butuh rumah lebih besar, ada orang yang butuh rumah lebih kecil. Kalau seandainya rumah tidak berbayar dan menjadi public good, jadi bisa dibilang rumah itu diproduksi oleh negara, mungkin ini bisa terjadi di negara-negara komunis gitu ya. Jadi negara aja yang membangun rumah. Jadi rumahnya semua identik, satu rumah tangga rumahnya sama. Nah, padahal ada orang yang misalnya bersedia untuk bayar rumah dan dia butuh rumah lebih gede. Nah, itu nggak bisa, malah nggak efisien. Nah, kenapa nggak efisien? Misalokasi. Ada orang yang butuh rumah lebih besar, dapatnya rumahnya kecil. Ada orang yang dapat rumah kecil, tapi sebenarnya bisa lebih kecil lagi, gitu. Apalagi dia nggak bersedia bayar untuk rumah. Nah, harusnya dia nggak dapat rumah kan. Nah, itu sebabnya kenapa kalau sektor perumahan itu bukan barang publik, tapi dia non public good. Nah, aku bilangnya non public karena kita belum belajar public goods ya. Nanti kalau udah belajar public goods, kita bisa mengklasifikasikan dia tuh termasuk private atau apa gitu, ya. Tapi yang jelas housing itu nggak bisa public good. Kalaupun jadi public good, itu justru malah nggak efisien. Tetap housing itu akan lebih efisien kalau dia diserahkan ke sektor private atau sektor swasta. Oke. Bisa juga ke negara tapi tetap dijual gitu. Jadi bukan public good kan, kalau public good itu gratis ya. Oke. Nah yang B, imperfect markets are efficient because as price maker, firm in this market can guarantee that price will always equal marginal cost. Salah ya, tadi kalau persaingan tidak sempurna itu dia itu berperan sebagai price maker. Nah, price maker ini nggak akan menetapkan harga sama dengan marginal cost. Harga sama dengan marginal cost ini terjadi karena apa? Karena tidak ada yang jadi price maker ataupun price taker. Nggak ada yang jadi price maker gitu. Sehingga produsen itu berperan sebagai price taker. Nah, makanya imperfect market itu inefisien. Kalau price maker itu pasti inefisien. Karena P sama dengan MC itu nggak bisa tercapai. Nah, sekarang yang opsi C, nanti yang DF kalian bisa coba sendiri ya. Medical care is an example of a potentially inefficient market because consumer don't have perfect information about the product ya. Nah, ini kita agree dengan statement ini. Kenapa? Karena memang betul ya, ketika ada medical care itu seringkali kita nggak mendapatkan informasi yang sempurna gitu ya. Seperti itu teman-teman. Sehingga kita bisa salah dalam memilih juga ya. Bisa juga ada apa? Dalam medical care seringkali ada advertising yang bisa misleading gitu ya. Sehingga kita merasa produk ini ampuh untuk kesehatan kita, tapi kenyataannya enggak. Nah, jadi nanti nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya ini sangat berpotensi untuk inefficient market. Nah, inefficient market juga bisa dikaitkan dengan biasanya suatu pasar yang dia itu sifatnya inelastis, ya. Contoh atau sektor-sektor yang sangat dibutuhkan, ya. Misal ya yang terkenal itu ya dua sektor ya yang sangat vital di suatu negara terhadap human capital, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Jadi medical care sama education misalnya. Itu seringkali potentially inefficient ya. Sekolah swasta itu juga potentially inefficient market. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 17 ya. Kita diminta untuk identify the type of market failure. Ya. An auto repair shop itu 2000. Nah, ini termasuk imperfect information ya. Karena the auto repair shop knows more information than I do on my car, since they have the expertise in cars and I don't. Ya, ini seringkali iklan. Ini tadi yang saya bilang ya, berkaitan dengan iklan. Iklan seringkali bisa membohongi atau membuat misleading ya.
Nah, terus yang B ini kenapa kegagalan pasarnya, karena everyone in a neighborhood would benefit if an empty lot were turned into a city park, ya. City park itu termasuk public good, ya. Public good itu akan menyebabkan adanya kegagalan pasar. Ya, ketika tidak ada entrepreneur yang masuk, ya, ke dalam suatu barang, berarti kan itu bukan barang publik dan itu akan menyebabkan kegagalan pasar. Nah, nanti terkait kenapa barang publik itu akan menyebabkan kegagalan pasar, nanti akan kita pelajari sebenarnya di chapter selanjutnya, itu berkaitan dengan free riding dan lain sebagainya. Nah, kalau opsi C, ya, a bar open next to your apartment building and play loud music on its patio, jadi sampai teras itu kedengeran, ya. Oh enggak, dia mainnya sebelah apa? Jadi bayangannya dia main di teras, tapi dan itu kedengeran kamu sebagai tetangganya, ya. Dan itu dilakukan setiap malam sampai jam 4 pagi. Nah, ini termasuk negative externality. Nah, asumsinya adalah musiknya itu berisik kan, plays loud music, ya. Yang juga kalian nggak suka. Ya, lain ceritanya kalau misalnya tetangga kamu muter lagu klasik dan kamu juga suka lagu klasik. Nah, itu justru bukan negatif, tapi positive externality, ya. Tapi itu juga tetap kegagalan pasar, ya. Nanti itu akan dijelaskan nanti di chapter selanjutnya. Tapi ini jelas negative externality karena owner of the bar itu tidak mengambil ini, ya, tanggung jawab, ya. Padahal lingkungan sekitarnya itu terdampak gitu. Nah, the only two airline flying direct between St. Louis and Atlanta make an agreement to raise their price. Nah, ini terkait dengan imperfect market nih. Nah, nanti juga di chapter selanjutnya akan dibahas nih, ya. Ketika pasar persaingan tidak sempurna, contohnya oligopoli, itu dia bisa melakukan yang namanya kolusi, atau mereka akan agreement untuk membuat harga itu naik turun atau gimana, ya. Yang jelas mereka akan mendapatkan profit lebih tinggi dari agreement. Nah, itu termasuk imperfect market, bentuk kegagalan pasar dari sebuah imperfect market seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dua soal terakhir aja, 19 sama 20, ya. Briefly explain whether each of the following represent a public good. Nah, jadi saya jawabnya cuma public atau bukan public, ya. A chef salad sold at the cafeteria in nah, ini koki ini bukan public good, ya. Salad itu bukan public good karena orang harus beli salad, ya. Sedangkan public good itu gratis. Nah, kalau palm tree planted along the median of the Pacific Coast Highway, ini termasuk public good karena tanpa orang berbayar mereka bisa mendapatkan benefit dari beautifulnya palm tree-nya gitu, ya, dan sebagainya. Tanpa harus bayar, itu kuncinya, ya. Terus Doppler radar station, ya. Nah, ini kalau kalian nggak tahu, Doppler radar station itu dia di bandara gitu, ya. Fungsinya untuk mengukur seberapa cepat hujan atau angin, ya, yang bisa pokoknya akan membahayakan penerbangan gitu, ya. Nah, apakah a Doppler radar station yang dibangun di Chicago International Airport itu termasuk public good? Ya, karena itu kan ada di publik gitu, seolah-olah itu publik. Nah, masalahnya Doppler radar station ini yang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu yang tentunya berkepentingan dengan penerbangan dan mereka mengerti, mereka sudah di training untuk menggunakan alat tersebut. Ya, dia bukan seperti apa, ya? Mungkin kayak seringkali di mall misalnya kita nemu suatu apa, ya? Ada misalnya kereta bohongan gitu, ya, yang orang bisa naik foto gitu nikmati, itu memang barang publik karena semua orang bisa ke situ. Tapi kalau Doppler radar station kan nggak sembarang orang, makanya dia bukan public good, ya, bukan mainan juga. Nah, kalau a new roller coaster ini juga bukan public good karena harus bayar, ya. A new fleet of police car for the Oklahoma. Nah, ini termasuk public good, ya, karena sebenarnya memang police car itu hanya dipakai oleh polisi dan orang-orang yang masuk ke mobil polisi kan nggak semua orang, ya. Tapi intinya mereka itu pasti standby untuk emergency apapun gitu. Makanya sebenarnya dengan adanya, nah ini seringkali ini bisa salah nih, orang bisa salah mengerti. Ternyata public good itu bukan sesuatu yang hanya hanya bisa dirasakan oleh semua orang. Maksudnya bisa dinikmati semua orang, tapi bisa juga bermanfaat bagi semua orang. Kayak kalau Doppler radar station memang nggak semua orang, ya, tetapi kan dia nggak bermanfaat buat semua orang, dia hanya bermanfaat bagi penerbangan, dan penerbangan itu kan punyanya produsen. Nah, kalau police cars, memang nggak semua orang bisa naik mobil polisi, nah, tetapi mobil polisi ini berfungsi untuk menjaga keamanan di suatu kota misalnya, ya.
dan sehingga kita tetap akan apa ya, kita tetap ada diuntungkan dengan ada mobil polisi. Misalnya ada kejahatan di suatu kota, dengan ada mobil polisi, ya mobil polisi itu berfungsi supaya polisi bisa pergi ya ke tempat kejahatan itu menangkap penjahatnya, dan itu membuat kota kita jadi lebih aman. Nah itu makanya kenapa mobil polisi termasuk public good ya. Nah, kalau di Amerika, kalau kalian tahu sejarahnya juga, ya itu ada orang yang apa, para pejuang di Vietnam itu ya, sampai ada khusus Vietnam Memorial di Washington DC. Nah itu juga termasuk public good karena semua orang bisa datang untuk menghormati veteran yang telah gugur, gitu. Tetapi itu juga bisa menjadi daya tarik bagi visitor atau bagi apa namanya mancanegara ya, turis mancanegara untuk berkunjung ke sana ya. Nah, soal terakhir, jelaskan perbedaan. Nah, ini memang agak skip, harusnya masuknya materi selanjutnya, tapi nggak apa-apa. Jelaskan perbedaan positif sama negatif dan kenapa keduanya market failure ya. Kalau kalau negatif tadi saya udah jelasin, eh, dia berkaitan sama adanya biaya eksternal ya. Nah, contohnya misalnya cigaret ya. Kalau kalian nggak suka nyebat atau nggak suka ngerokok ya, apalagi nggak tahan asap rokok ya, ketika kalian tidak merokok tapi kalian berada di lingkungan itu ya, maka kalian akan kena efek gitu. Bisa itu ke kesehatan atau kamu apa, baunya itu bisa jadi nyampur juga ke kamu. Nah itu namanya itu makanya kamu mendapatkan eksternalitas negatif seperti itu. Oke. Nah, kalau positive externality itu bukan external cost, tapi external benefit. Ya, jadi kamu nggak ikut transaksi, tapi kamu mendapatkannya, manfaatnya. Nah, tetapi ini juga termasuk kegagalan pasar. Nah, saya nggak akan jelaskan sekarang, tapi kenapa kegagalan pasar, tapi salah satu bentuk positive externality adalah education. Memang ada orang yang memang membayar untuk education, tapi kan seringkali education itu ada juga yang gratis. Nah, itu dan education itu allows people to learn and gain specialized skill yang akan dipakai untuk nanti di dunia kerja. Nah itu contoh positive externality, dan nanti akan dibahas kenapa positive externality itu termasuk market failure ya. Nah yang sekarang kita masuk aja ke bagian terakhir, yaitu mengevaluasi mekanisme pasar ya. Ini menjadi penutup dari pembahasan kita di chapter 12 ya. Sebagaimana dijelaskan bahwa pada sistem pasar terdapat berbagai kegagalan pasar. Hal ini membuat alokasi dari berbagai sumber daya menjadi inefisien atau tidak efisien. Akibatnya dalam menghadapi hal ini, perlu peran dari pemerintah untuk memperbaiki kegagalan pasar yang terjadi. Oke. Nah, ini juga berkaitan sama chapter sebelumnya yang kita belajar ya. Sistem perekonomian itu ada yang cenderung laissez-faire atau command economy. Ya. Intinya ternyata memang intervensi pemerintah dibutuhkan, meskipun kalau berlebihan sebenarnya intervensi pemerintah akan menyebabkan debt weight loss, tapi debt weight loss akan berlebihan kalau intervensi pemerintah terlalu banyak ya. Tetapi kalau nggak ada, tapi bisa juga pemerintah itu kan apa, government sometimes can bisa improve market gitu ya. Nah tetapi kemudian di sisi lain dalam menilai berbagai kriteria di pasar, bukan hanya efisiensi yang perlu jadi tolak ukur. Ini kesimpulannya. Seringkali kalau kita hanya memikirkan efisiensi, equity itu bisa dikorbankan sama sekali ya. Ya kalau mikir efisiensi, bisa-bisa orang miskin itu nggak punya hak sama sekali di negara kita gitu. Karena merasa misalnya orang miskin nggak punya apa namanya willingness to pay untuk barang ini, barang ini, barang ini gitu. Kalau gitu caranya mereka bisa nggak beli barang sama sekali kan ya. Mereka nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya kan? Karena mereka willingness to pay-nya harus 0 rupiah gitu, karena kekayaan mereka rendah banget misalnya. Nah kalau cuma memikirkan efisiensi ya begitu, orang miskin bisa benar-benar mati gitu, karena nggak bisa hidup, nggak bisa dapat kesehatan, nggak bisa dapat pendidikan, nggak bisa dapat makanan ya. Tapi makanya kita juga harus memikirkan apa, ketika tolak ukur dari perekonomian ternyata nggak cuma efisiensi, tapi ada equity, kesetaraan. Ya, oke memang betul dia mungkin nggak mampu untuk membayar pendidikan, oke memang dia nggak mampu untuk mendapatkan makanan kalau harga segitu. Nah tapi kan bukankah itu hak mereka juga sebagai warga negara gitu, ya kan? Mereka juga harus bisa makan, mereka juga punya hak untuk pendidikan, negara juga harus melindungi mereka. Nah, makanya ada intervensi pemerintah, sehingga sekalipun mereka tidak punya willingness to pay, mereka tetap bisa mendapatkan barang itu. Nah, tetapi lagi-lagi, kalau hanya equity, bisa-bisa efisiensi pasti dikorbankan memang. Nah, makanya harus seimbang antara efisiensi dan equity. Nggak bisa berat sebelah gitu ya. Kalau hanya efisiensi, equity nggak ada itu bahaya. Tapi kalau equity doang nggak ada efisiensi, nah itu market outcome-nya parah, nggak optimal seperti itu. Jadi itu terkait mengevaluasi mekanisme pasar. Nah,
Jadi kita sudah menuntaskan pembahasan pasar persaingan sempurna, dan di chapter selanjutnya kita akan mempelajari struktur pasar persaingan tidak sempurna. Ya, mulai dari yang paling tidak sempurna yaitu monopoli, dan nanti ke oligopoli, dan nanti selanjutnya kita akan bahas monopolistik. Nah, dari tiga struktur ini ada perbedaan masing-masing, sekalipun sama-sama sebagai persaingan tidak sempurna. Apa yang berbeda dengan pasar persaingan sempurna? Saksikan aja di video selanjutnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.